Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya ta'alum hadal kitab Bidal niatan al-niti wa wa ita'amna bihi ya Allah. Syawillah Ana lahu walahul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis kita yang insyaallah saat ini berkah. Salawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan sinten kemawon ingkang wonten manahipun selalu tumbuh cinta kepada Nabi, kemudian mewujudkan cintanya dengan melalui begitu sunnah. Selanjutnya pagi hari ini dalam ingin matur terkait dengan bagaimana kita harus bersama-sama ketika akidah kita sama, dan bagaimana kita menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga awal ini kita kuat dalam arti yang sesungguhnya. Karena teori ini kata, tapi kadang-kadang prakteknya boten. Dan ini terjadi bukan hanya saat ini saja. Mungkin kalau nanti cerita di zaman Bani Umayyah, mimbar Jumat, jadi mimbar Jumat dan mimbar agama itu dipakai untuk menjelek-jelekkan lawan politik pun. Dalam hal ini adalah anak turunipun Ali bin Abi Thalib, tentu anak turunnya Rasulullah. Mimbar Jumat itu dipakai seperti itu, dan sepertinya saat ini muncul kembali. Jadi terpundi-pundi mimbar-mimbar agama itu dipakai untuk menjelek-jelekkan lawan politik itu atas nama agama. Ini sih terkait atas nama agama. Kalau ingin atau kita ini harus hati-hati, betul-betul harus hati-hati. Ada satu ayat yang sering diucapkan dan barangkali terutama bapak-bapak karena di khutbah Jumat sering disampaikan adalah surat Ali Imran ayat yang 103. Dan ini hampir semua kita hafal, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafaa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Niki ayat yang ingin kalau bahas, tapi kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan tauhid. Hadirin, saya itu kalau maturnya sedikit karena beberapa waktu yang lalu, walaupun nanti ceritakan, ya kejadian yang terjadi 1 bulan yang lalu lah kurang lebih. Dan masjid dan daerah yang pulau itu mendatangkan seorang ustadz saking Malang. Semangat, saking semangat itu elek-elek ormas yang
tidak sama dengan beliau, dengan orang ini. Bahkan dia nyerang-nyerang, dan bahkan tempat atau masjid itu dipakai untuk kampanye untuk seseorang. Ini kembali terjadi sekali lagi menopo engkang rumiyin wonten ketika Bani Umayyah ini menopo berkuasa. Dan kalau pun ada cerita di sini, tapi kembali saya ingin ceritakan bahwa ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, itu kemudian kebiasaan untuk menjelek-jelekkan musuh politik di mimbar itu dihilangkan. Bahkan ada satu pesan yang selalu disampaikan ketika khutbah kedua saksampunipun donga. Jadi saksampunipun donga itu ada pesan begini. Ini sekali lagi ide dari Umar bin Abdul Aziz. Tapi niki menawi saat ini kalau khutbah dan kalau tutup yang niki sok-sok muadzine pun kadung meh komat atau bukan dengan tapi kalau gitu kan ngomong gitu terus gitu. Dan yang sepuh-sepuh insya Allah tahu karena ini kebiasaan dulu. Yaitu berbunyi begini, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum pada dzikrullahi akbar. Ini pesannya, dan pesan ini adalah satu ayat dari surat An-Nahl ayat 90. Tetapi rumit kalau waktu alit itu kayak tentiang menawi ada khotib terbit ndika ibadallah. Khotib nanti jawab insyaallah. Seakan-akan ibadah Allah itu artinya ibadah sila marang Allah. Padahal ibadah Allah itu wahai hamba Allah. Inna Allah ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian semua untuk bertindak adil. Dan ini sangat ditekankan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kita ini harus adil terhadap siapapun, hatta termasuk kepada musuh sekalipun. Jadi apalagi cuma musuh politik. Itu biasa-biasa mawon. Karena kita hidup di Indonesia yang sama-sama di Indonesia, bahkan kadang-kadang sama-sama Muslim, kita biasa-biasa mawon. Dukung, tetapi jangan sampai menjelekkan. Jadi kita harus adil di depan siapapun, sehingga kita tidak terlalu membabi buta dalam mendukung seseorang. Ini perlu saya sampaikan karena saya itu saat ini bisa memulai kata. Sehingga kadang-kadang repot itu menawi yang tinggi. Kalau di satu tempat kan ngaji fikih. Ngaji fikih itu sering ditakoni ngeten, Pak, menawi kula asal amplop itu haram apa halal? Itu sering. Saya bilang, makin panjenengan diatur di amplop, panjenengan takoni iki infak apa iki sedekah apa nyogok. Nek sedekah tak nampa. Tapi nek nyogok aku ora do apa. Ini udah jadi halal nih. Karena sedekah itu gak bebas. Dengan nopo sedekah, nopo amplop sakake gitu nopo-nopo. Makanya bejeng ngoten mawon Bu, menawi ten amplop beredar kita koni mawon yang ngedar. Iki sedekah nopo-nopo, sedekah kok nopo. Insyaallah aman. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada adil. Dan kita ini diperintahkan untuk menjadi orang yang adil dalam arti yang sesungguhnya. Dan di sisi lain kita ini diminta oleh Allah di dalam surat tadi yang sudah saya baca, surat Ali Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian. Ai tamassaku tegese nyeklo sira kabeh, betul-betul berpeganganlah kalian semua bihablillahi, dengan hablnya Allah, dengan tali Allah. Dan tali Allah di sini adalah aidini, tegese agama Allah. Dan agama Allah tentu adalah Al-Quran dan Al-Hadis, juga ijma dan qiyas. Jadi yang perlu kita pegangi tenanan. Dan ini adalah merupakan sikap hidup kita. Dan
Jadi sikap uripe awake dhewe iki pegangannya yaitu tidak yang lain. Dan ini leres-leres kudu dibuktikan. Kita ini selaku seorang muslim, selaku seorang mukmin harus berpegang teguh benar-benar berpegang teguh dalam arti yang sesungguhnya. Dan tentu ketika kita berpegang teguh kepada tali Allah, Quran dan hadis, tentu kita insya Allah akan santai menghadapi hidup. Dan yang penting lagi, jangan sok Quran. Saat ini ku kadang yang sing sok Quran, sok Islam, tapi sesungguhnya tidak. Ini sing dan ini juga pernah terjadi di zaman dulu yang membunuh Ali bin Abi Thalib, sing membunuh beliau. Iku Ibnu Muljam namanya. Iku gitu yang apal Quran. Dia ini merasa sangat Quran dan Ali ini buatan Quran belas. Kapan sehingga tega membunuh. Karena Ali bin Abi Thalib ini termasuk apa ya? Mantunya Rasulullah SAW, sepupunya Rasulullah SAW, juga sekaligus dijamin oleh Rasulullah SAW. Tetapi oleh orang ini, oleh Ibnu Muljam, dia dianggap kurang Quran. Dan sekarang ini Ibnu Muljam baru banyak bermunculan, seakan-akan dia sajalah yang Quran. Ini sing repot. Mila ketika kita kembali kepada dinullah, kepada dinihi, kepada dinnya Allah, tentu kepada Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Sekali lagi mayoritas ulama. Maka orang-orang ahli sunnah wal jamaah selain Quran dan hadis tentu ada ijma dari para ulama. Dan ijma para ulama ini harus kita pegangi betul. Dan ini tentu sekali lagi ijma yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang bermunculan pula ijma ulama yang kadang-kadang yang disurvei kumpul menyampaikan satu keputusan bahwa ini ijma ulama. Ini gak kata ini buat cek ngoten niku lah. Ulama-ulama dalam hal ini ulama sing tenanan zaman salaf dulu lah, terutama yang zaman salaf. Ini penting saya sampaikan karena sekali lagi saat ini niku semakin kesini ikuti yang itu ribet ini. Kebetulan sekali memang menawi zaman kula alim itu kiai itu kiai tenanan. Artinya betul-betul berpegang pada Al-Quran dan sehari-harinya betul-betul hati-hati, surut gitu, tenanan gitu. Dan zaman kula alim rumiyin, jenenge pengajian gede, pengajian akbar itu jarang. Dan pengajian akbar itu biasanya yang bicara betul-betul kiai, yang tidak sembarangan orang berani bicara. Saat itu kok panas yang sakit ngomong, sinten saya mawon sakit berani ngomong dan ngomongnya kadang-kadang ya karena sembarangan ya untuk ngawur-ngawur sini. Ini sih terjadi sekarang. Kalau kita ini Bapak Ibu kami sakit, kalau perlu terlalu sering mengadakan pengajian gede-gede banget. Tidak perlu di masjid-masjid kita masing-masing, di musola kita masing-masing ada kajian, ada pengajian yang khusus gitu. Khusus dalam hal ini adalah mengaji tenanan. Ngaji tenanan supaya kita ini bisa berpegang kepada tali Allah dalam arti yang sesungguhnya. Terus botol pengajian yang rumput gede. Pengajian gede-gede itu kadang-kadang saya digoleki. Saat ini nopo malah yang sih digoleki kan lucu nih. Direpot. Bila sesekali saya boleh misalnya dalam peringatan maupun boleh silakan, tetapi tidak perlu terlalu sering. Yang perlu sering adalah di masjid-masjid kita, musola-musola kita, meskipun hanya 10 orang dan seterusnya digarap tenanan. Dan ini tentu garapan dari para alim yang ada di sekitar. Dan ini kita ditenani, disempat-sempat karena memang ya harus seperti itu. Sayangnya saat ini itu kata dia saya kepingin ketop, jadi kepingin sensasi dan seterusnya sehingga ketop.
Hadirin, ini penting saya sampaikan sekali lagi supaya apa yang dimiliki leres kembali berpegang kepada tali Allah dalam arti yang sesungguhnya. Bihamdillahi aidinihi, dengan tali Allah atau agama Allah. Dan sekali lagi, agama Allah itu tidak lain adalah Al-Quran dan hadis yang kita pegangi tenanan, bukan hanya sekedar sok. Jadi banyak orang yang sok Quran, sok hadis, tetapi sesungguhnya tidak. Bahkan ada hadis yang sangat terkenal. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, ada sebuah kitab. Kitab ini dikarang oleh ulama besar, tetapi ngabutan di luar kita, orang-orang Wahabi di Arab, dan ini dicetak besar dan sekarang sudah diterjemah bahasa Indonesia dan banyak beredar di Indonesia. Dan sebagai pengantarnya buku ini, mukadimahnya itu salah satunya begini. Hadis yang biasa dibaca orang-orang, inna kullu muhdatsin, semua yang baru itu adalah bid'ah, semua kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah dhalalah, kullu dhalalah bid'ah. Setiap yang dhalalah itu selalu akan selalu keterangan dan seterusnya. Ini ngendikane Rasulullah. Dan benar, ini hadis sangat sahih. Ini ngendikane Rasulullah. Dan yang ngendika Rasulullah SAW. Tetapi kok wani-wanine, katanya, kok wani-wanine Imam Syafi'i membagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang tidak baik. Kok wani-wanine, jadi bandingke ngendikane Rasulullah kalau yang ngendikane Imam Syafi'i. Tentu kita ikut kepada Nabi. Ini kan provokatif. Padahal Imam Syafi'i mengambil itu tidak serta-merta. Dan kata kullu itu kan seluruh memang maknanya, tetapi seluruh bukan selalu bermakna seluruh. Ada yang masalah kecil, masalah yang dulu nggak ada. Tetapi mereka mengatakan kalau misalnya mereka dakwah lewat TV atau lewat radio dan seterusnya, bahkan bermik dan seterusnya. Zaman Rasulullah kan belum ada, tapi itu kan urusan dunia loh. Jadi ini perlu kita semua yang baru-baru. Kalau panjenengan bisa menyimpulkan ada urusan dunia dan urusan akhirat dan seterusnya. Artinya ini kan debat pusing yang tidak perlu. Yang pasti hadirin, yang pasti membaca kitab-kitab. Saking mereka kita juga harus hati-hati. Dan sekarang ini begitu banyak. Terutama yang kundur haji atau kundur umroh, ada banyak beredar buku-buku terjemahan bahasa Indonesia yang Arab mereka, sehingga ini juga perlu hati-hati. Karena kadang-kadang yang kundur haji itu sok-sok katuran imamin itu biasanya sih Bismillah dijahatkan itu kundur yang kundur dijahatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung kata itu. Kita kami loh panjenengan kok sakit maksudnya ya bismillah dibatalkan nang Arab menungui. Jadi itulah buat pernah. Jadi kita punya pegangan. Jadi kita ini diajari oleh para ulama kita, ngerti nek subuh itu kunut, tapi juga ngerti bahwa kunut itu namung sunnah. Nah awal diri diimami wong ora kok ya ora masalah. Tetapi ketika kita menjadi imam, ya mestinya kunut. Apalagi juga bangsa-bangsa untuk menjadi imam. Sayangnya orang-orang kita ini kadang-kadang sok terlalu tawadhu, berlebihan tawadhunya. Jelas-jelas orang yang lain itu beda, yus dikau maju aja. Ini kadang-kadang menjadi masalah. Oleh karenanya hadirin saestu kembali kepada Quran dan hadis, kembali kepada Allah, kembali berpegang teguh kepada tali Allah, tentu sesuai dengan apa yang kita yakini. Dan yang penting kita ini tidak kemudian menjatuhkan yang lain. Itu yang penting. Dan yang penting lagi kita semua, masing-masing kita ini punya wadah. Enten Muhammadiyah, enten Nahdlatul Ulama dan lain-lain. Kita boleh berwadah, punya wadah. Tetapi fanatik kita kepada ormas, fanatik kita kepada wadah kita harus dibawa fanatik kita kepada Islam itu sendiri.
Ini harus. Jadi saya ini insya Allah kontulen. Tetapi fanatik kita kepada Islam harus lebih tinggi kepada fanatik pula terhadap Nahdlatul Ulama. Meskipun secara langsung atau tidak langsung dengan fanatik kepada Nahdlatul Ulama ya fanatik kepada Islam itu pasti. Ya ini harus dipilah. Benar-benar awal dewi berpegang teguh kepada tali Allah, dan tali ini adalah sekali lagi Al-Quran dan Al-Hadis yang kita mengerti dari banyak para ulama-ulama. Karena yang namanya perbedaan itu dari dulu ada, dan perbedaan itu ya selalu ada, kapanpun akan selalu ada, dan ketika berbeda jangan sampai menjatuhkan, itu yang penting. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya lanjutkan ayatnya. Kemudian bihamdillahi jami'an sekali lagi secara keseluruhan, semua siapapun. Mila hadirin, Allah dimiliki meskipun punya wadah tertentu dengan siapapun, kalau sama-sama punya la ilaha illallah dalam dada masing-masing, maka mereka adalah saudara kita. Sekali lagi mereka adalah saudara kita. Bagaimana kita bisa bersatu dengan mereka, itu yang penting. Jadi digambarkan dalam ketika kita wukuf di Arafah itu tiangnya macam-macam. Tapi juga jangan kebablasan. Saking kebablasannya kadang-kadang itu tiang cerita. Awal dewe niku bedo ya ora masalah. Sing penting menang Arab itu jenenge sendak. Itu macam-macam, ono sing ora sendak, ono sing sendak. Kemudian dan seterusnya. Iya memang iya, tapi kita perlu ilmu. Jadi prakteknya itu perlu ilmu. Jadi menapa ingkang panjenengan pirsani di Arab, di Mekah atau di Madinah, tidak semuanya bisa menjadi tuntunan kita. Yang sering kalau pakai contoh niku, temriku kathah iya sehat hak. Tapi senengane nek salat lungguh. Salat lungguh itu menurut kita, menurut ahli sunnah wal jamaah, fikihnya ahli sunnah wal jamaah, boleh kalau salat sunnah. Jadi salat sunnah itu boleh lungguh meskipun mampu berdiri. Tetapi kalau salat wajib tidak boleh, itu rukun. Dan tapi di sana prakteknya banyak orang motong-motong kursi itu santai. Tapi pas salat wajib ternyata pas jamaah malah gimana tadi lah lungguh. Mungkin karena malas. Ini dia buat tuntunan. Artinya perbedaan itu boleh, tetapi kita punya ilmunya. Sehingga kita kalau dipilihkan para ulama, ya kita pilih yang mana gitu. Meskipun banyak perbedaan. Dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bersatu itu jami'ah, secara keseluruhan. Dan perbedaan itu adalah sesuatu yang keniscayaan yang pasti terjadi, dan ketika sudah perbedaan itu sudah jelas, maka kita mengatakan lana a'maluna malakum, bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kalian adalah amalan-amalan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya pesannya Allah, dan ini merupakan larangan, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Hadirin tinggi sekali lagi menawi mangke wonten pilihan umum, terutama pilihan presiden atau pilihan bupati. Niku sesama kita ini kadang-kadang congkak. Sesama muslim itu karena pilihannya beda itu kadang-kadang insyaallah, dan bahkan kadang-kadang pakai dalil agama. Ini yang kadang-kadang repot. Pulau Rumen nanti cerita pilih-pilih zaman Nahdlatul Ulama itu dari pantai, nanti dari pantai. Itu kampanyenya gitu, aneh menggunakan. Pun nanti sering kalau cerita. Gini ada seseorang ulama, kiai kampung, tapi jurkam partai. Dia menyalahgunakan ayat. Gini di panggung itu ada pohon besar yang isinya pohon beringin. Kemudian jurkam ini mengatakan la taqraba hadhihi syajarah. Niki Quran.
Dan Quran ini firman Allah untuk Nabi Adam dan istrinya. La taqrabaha di syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Maksudnya pohon kurdi. Tapi kalau jurkam ini digunakan la taqrabaha di syajarah sambil menunjuk pohon beringin. Ini kan kesempatan tadi. Ini menyalahgunakan ayat dan ini terjadi. Dan sekarang juga banyak terjadi. Banyak terjadi. Niki, masya Allah itu, makanya kita perlu sangat hati-hati, sangat hati-hati. Ibu, bapak sekalian, masing-masing calon niku kagungan tim, dan tim niku kadang-kadang membuat fitnah kangge sing dijago. Kan aneh, gawe fitnah kanggo sing dijago. Supaya apa? Supaya disimpati wong. Dan itu sudah terjadi, selalu terjadi. Jadi makanya kalau panjenengan dapat share-sharean, waktu usah di-share malah ini masalah. Karena kadang-kadang niku digawe wong sing dukung dheweke supaya dheweke itu angsal simpati saking dia. Jadi ini repot. Tapi itu terjadi dengan hal itu namanya sesuatu yang sangat jelek. Black compact namanya, apa hitam. Dan itu terjadi. Dan itu dari tahun ke tahun yang begitu, dari 5 tahun ke 5 tahun yang lalu selalu begitu. Mila PNTB ini biasa-biasa mawon, berusaha terlalu ketol banget, dukung tapi jangan sampai yang macam-macam. Baik, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah ba'dal Islam, setelah Islam datang, Islam yang dibawa oleh Nabi kita. Jangan sampai berpecah belah. Kenapa? Karena kata Allah, wadkuru nikmat Allah, wadkuru ili nasirakum. Ingatlah kalian semua nikmat Allah yang akan nikmat Allah. Ayat Al-Amam, tegese nikmati Allah singkatan. Alaikum atas kalian semua. Jadi kita ini diminta oleh Allah supaya kita selalu ingat kepada nikmat-nikmat Allah. Yang secara khusus Allah mengatakan id kuntum a'da'an. Id kuntum nalikane adalah kalian, ketika kalian semua itu a'da'an, saling bermusuh. Hadirin zaman jahiliyah dulu sebelum Nabi kita hadir, semuanya bermusuhan. Dan permusuhan itu sangat tajam, bahkan kadang-kadang timbul perang dan seterusnya. Kalau saat ini itu, masya Allah, dukung-mendukung itu kadang-kadang konco dari musuh, mana-mana. Bahkan dulu dari orang pati kenal itu kanan, gara-gara itu. Jadi ampun sekali lagi. Itu untuk ada. Kemudian ketika kamu waktu itu saling bermusuhan, kata Allah, fa'allafa baina qulubikum. Fa'allafa, kemudian Allah menyatukan atau mempertautkan baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Begitu kok biasanya pun kakak mantan-mantan alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, seterusnya. Kalau sering cerita menawi alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, langsung kula loncat kepada alif bainahuma kama alafta baina Nabi Muhammad wa Khadijatul Kubra. Kenapa? Karena saya jarang mau berdoa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Kenapa? Karena Yusuf dan Zulaikha itu bersatunya kan banyak lika-likunya. Bahkan sempat Zulaikha itu kan bodoh Nabi Yusuf dari ini. Artinya orang lah dia rasa lah, karena terlalu ruwet, percintaannya terlalu ruwet. Kayak kan Nabi bicara luar biasa. Sejak awal sudah oke banget. Bahkan yang saya selalu hindari Bapak Ibu, Nabi dulu manten itu ini sering keluar ceritanya. Dia itu kadang-kadang ada doa itu muga-muga manten ini untuk rukun koyok mimi lan mintuno. Kan itu gitu lah kan gitu. Padahal mimi lan mintuno itu aja ngerti di sana. Mimi lan mintuno itu kewan alit menawi sampun numpak terus. Karena ini yang manten itu kan
kan biasa ya. Namanya dengan kematian itu ya apa pemilihan itu lah. Misalkan kita mulai penuh berkah dan seterusnya. Nah pemilihan itu kan itu dia pun memang terus. Nanti yang begini apa? Baik, saat ini dimuliakan oleh Allah wa baina qulubikum. Sekali lagi Allah mentaatkan, mempersatukan di antara hati-hati kalian. Waktu itu, waktu datangnya Rasulullah SAW. Fa'asbahtum binikmatihi, fa'asbahtum dan menjadilah kalian, maka menjadilah kalian semua binikmatihi dengan nikmatnya Allah ikhwanan sebagai saudara. Hadirin, niki zaman Rasulullah SAW orang Islam itu dipersatukan, bahkan orang-orang yang non Muslim pun menjadi satu, kemudian bahkan banyak yang menjadi Muslim itu disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat. Mosok saat ini awake dhewe sing pun bersatu kok kemudian pecah belah itu kan eman-eman. Makanya jangan sampai lah kita ini sudah menjadi ikhwan, menjadi saudara, menjadi satu kesatuan, jangan sampai terpecah belah oleh dengan alasan apapun. Bila kita ini pada tafsir ini disampaikan ikhwanan, persaudaraan itu adalah fiddin wal wilayah, dalam persaudaraan dalam agama. Karena kita sesama Muslim, ya agama kita Muslim, agama kita Islam, tentu ya kita menjadi satu kesatuan persaudaraan yang satu, yang bersaudara yang satu. Kemudian ada wal wilayah. Wilayah itu apa nih? Daerah. Jadi kita ini saat ini sudah apa namanya? Sudah dalam satu kesatuan wilayah Indonesia (NKRI). Tetapi ada seorang ustadz sekarang ini. Ustadz ini katanya saya mualaf, tapi ilmu pokok. Cinta tanah air itu nggak ada dalilnya. Cinta tanah air itu nggak ada dalilnya. Wah ini orang ngerti. Cinta tanah air ini justru merupakan sesuatu yang perlu saya cerita sedikit. Zaman Rasulullah dulu pernah ke Madinah itu berkoalisi kali tiang-tiang Yahudi kali tiang-tiang Nasrani, perang musuh wong Mekah sing nyerang Madinah. Artinya ini ya persatuan atas nama negara. Meskipun waktu itu bentuknya bukan negara, pokoknya Madinah diserang dan itu bersatu. Dan rasanya ini adalah merupakan sesuatu yang terjadi di Indonesia. Kalau sering matur, Indonesia ini memang luar biasa. Tetapi karena luar biasa dan satu-satunya negara yang suku kata tapi dari siji, agama kata dari siji, itu betul angel dari dunia. Dan gini Arab itu beberapa tempat di Arab, Libya, di mana Syria itu di mayoritas, bahkan hampir semua lah, hampir semua, tidak semuanya, hampir semua Muslim, tapi kan saling bertikai. Di Afghanistan itu 100% Muslim, sukunya cuma berapa, itu ya perang terus. Alhamdulillah kita ada di Indonesia. Bila ini benar-benar kita jaga betul ikhwanan, persaudaraan, fiddin wal wilayah, di dalam agama kita, dalam Islam dan juga dalam wilayah NKRI. Dan negeri kita ini insya Allah merupakan salah satu negeri yang paling luar biasa. Dan perlu saya matur juga Bapak Ibu, ini terutama sing haji tahun ini yang haji biasa dulu. Itu kan kemarin kejadian, ada sing kepanasan suwe banget di satu tempat. Ini memang kesalahan manusia. Kesalahan ini komunikasi yang kurang intens. Kita jam Pak Joko, sing kepanasan tuh kita mesti libat. Lagi itu sampai losow, ini kan yang buat tahan gitu, mesti nesu-nesu. Padahal nasi pakai ikhram, goreng-goreng, goreng. Makanya saya selalu pesen, panjenengan itu tamu Allah. Apapun suguhan yang di sana dan dengan diterima bahwa kemudian memang harus ada pembenahan, iya, memang iya. Cuma saya perlu waktu terkait dengan haji nih, yang paling baik itu haji di Indonesia saja.
dibandingkan negara-negara lain. Tapi yang beredar di media sosial kan seakan-akan Indonesia padahal justru yang paling teratur, paling sopan, paling tertata itu gitu. Kalau setengah menjadi ikhwanan, menjadi bersaudara dalam agama dan juga dalam wilayah. Oke, baik, kita teruskan. Fakuntum, dan adalah kalian semua. Ini kalau kalian semua dalam kondisi bermusuhan, fakuntum, dan adalah kalian semua ala syafa ing atase apa tepian. Syafa niku apa ya? Torfun niku di pinggirin. Panjenengan kita semua berada pada pinggiran. Hufratin minan nar, pinggiran jurang neraka. Itu kalau orang bermusuhan itu berada pada posisi di mana kita sangat dekat dengan neraka, dengan jurang neraka, sangat di tepi neraka. Dan pada saat itu, pada zaman jahiliyah, semuanya bermusuhan, maka kalian semua berada pada tepi jurang neraka. Kemudian Allah fa'anqadat, dan Allah kemudian menyelamatkan kalian semua minha dari khufratin minan, dari jurang neraka. Allah lah yang menyelamatkan kalian untuk kemudian menjadi satu, menjadi ikhwan, menjadi saudara. Makanya hadirin yang sudah menjadi saudara dalam Islam, jangan sampai mau dikotak-kotak oleh siapapun dengan alasan apapun. Sekali lagi, dengan alasan apapun, milo awake dhewe iki menawi saged semakin kenal dengan Islam kita, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang lurus mengikuti para ulama-ulama, mayoritas ulama-ulama salaf. Sekali lagi, ulama-ulama salaf itu ulama-ulama yang hidup pada 300 Hijriah, sebelum 300 Hijriah. Itu adalah ulama-ulama salaf yang bisa kita pegang. Dan di antara mereka juga kadang-kadang ada perbedaan, tapi perbedaannya dalam masalah fikih saja. Tapi masalah-masalah yang prinsip, insya Allah tidak ada perbedaan. Nah, karenanya kita leres-leres mencoba untuk menjadi orang yang benar-benar menjaga jauhnya kita dari tepi jurang neraka. Karena kalau kita sedang bermusuhan, maka kita berada pada tepi jurang neraka. Oleh karenanya kita harus ikhwanan, harus menjadi saudara. Dan ketika kita menjadi saudara dengan siapapun, itu kita akan menjadi jauh dari jurang neraka. Jurang neraka. Oleh karenanya hadirin, kita ini perlu, sekali lagi perlu mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang agama kita. Supaya awake dhewe iki leres-leres berpegang teguh saat itu. Awake dhewe iki ketika berislam niku mestine pun menjadi orang-orang yang penuh kasih sayang kepada siapapun. Jadi kalau dalam gambaran Allah dan Rasulnya itu, kita ini tentu harus asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling kasih kepada sesama muslim. Tetapi saat ini kan boten. Kamputun saat ini enten pengamat politik. Pengamat politik ini ngaku sebagai orang ateis. Karena sudah terkenal, saya sebut saja Rocky Gerung. Rocky Gerung ini luwih dipercaya dibanding para ulama. Dia hanya bodoh kopiah, ngomong tentang jengit tiang-tiang muslim itu kaya-kaya masya Allah. Tapi dia dipercaya oleh tiang-tiang. Kadang-kadang yang bolongnya apa? Jago ini bodoh. Ini kan leher. Menyampingkan ulama, tapi malah percaya kepada orang yang mengaku ateis, mengaku tidak bertuhan. Bahkan dia di banyak kesempatan mengatakan begini. Dan ini ya repot kalau ditangkap anak-anak muda. Orang ini mengatakan begini: para nabi dulu eksis menjadi nabi kalau sudah bisa menyelisihi nabi sebelumnya. Ini kan aneh. Jadi Nabi Muhammad itu dianggap menjadi nabi karena dia sudah bisa menyelisihi apa yang menjadi apa yang disampaikan oleh Nabi Isa.
Nabi Isa eksis menjadi nabi gara-gara sudah bisa menyelisihi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dan seterusnya. Kan aneh. Betul. Sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, agama itu sama. Agama itu sama meskipun syariatnya agak berbeda, tetapi ketauhidannya sama, agama tauhid. Jadi nggak ada yang Nabi kok diangkat goro-goro bisa menyelisihi atau berbeda, tampilannya berbeda dengan sebelumnya. Ini kadang-kadang Masya Allah, inilah orang-orang yang kadang-kadang. Dan perlu saya matur Bapak Ibu, orang ini, orang yang saya sebut ini bukan profesor. Dia hanya lulusan S1, tetapi di mana-mana senang disebut profesor, padahal sama sekali tidak. Ya, gimana? Karena kebetulannya memang pembicaraan yang ditulis itu apa yang dibicarakan, sehingga sangat terkenal. Bahkan kadang-kadang orang-orang Islam itu lebih mengikuti dia daripada para orang. Jadi atas. Kalau sekali lagi kita buktikan bahwa kita ini Muslim yang sesungguhnya asyidda walal kufar, tegas kepada orang-orang kafir. Tegas itu bukan keras, tetapi tegas. Bukan kasar, tetapi tegas. Tegas dalam arti terutama tentang akidah. Makanya sering saya matur juga, akidah itu jangan dikorbankan demi kerukunan. Tetapi akidah itu harus menjadi sesuatu yang merukunkan kita. Tetapi jangan korbankan akidah. Jangan korbankan akidah demi kerukunan. Apalagi mengorbankan akidah demi kepentingan politik praktis. Jangan sampai terjadi itu di masjid-masjid panjenengan. Jangan sampai terjadi akidah dikorbankan demi kepentingan politik praktis. Terhadap siapa? Baik, kita lanjutkan. Bapak Ma'akum minha. Kadzalika demikianlah yubayyinullah, Allah menerangkan lakum untuk kalian semua ayat-ayat Allah la'allakum tahtadun, agar kalian semua mendapatkan hidayah. Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita sholat dan membaca Fatihah, dan Fatihah itu salah satu ungkapannya adalah ihdinas siratal. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku sirat yang mustaqim, jalan yang lurus. Kita minta petunjuk. Makanya hadirin, yang namanya hidayah itu perlu disong-song, perlu disambut, perlu dicari, perlu diraih. Dan kita selalu berdoa seperti itu. Tentu ya waktu kita sehari-hari bagaimana kita menyongsong hidayah. Hadirin, semakin kesini begitu banyak perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang mengarah kepada perpecahan. Salah satunya hadirin, niki mungkin yang biasa dolanan HP person. Ada seorang ulama yang dianggap ulama besar di Ngapunten, di Arab Saudi. Dia niki pertama cerita bahwa kalau ada majlis dibuka dengan Fatihah, maka majlis itu adalah majlis yang haram. Masya Allah. Ini repot. Dan itu beredar dan banyak yang apa ya? Saya percaya. Hadirin, saya perlu matur. Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa Al-Fatihatu lima quri'at lah. Ini hadis sangat sahih. Al-Fatihatu lima quri'at lah. Fatihah itu bisa dipakai apa saja, untuk apa Fatihah itu dibaca. Jadi Fatihah itu saged diwaoskan dinompo kemawon. Termasuk panjenengan tuwit yang gerah, itu panjenengan maca Fatihah di saya. Panjenengan buka rapat di Fatihah di saya. Mila sering matur kali siapapun yang menjadi pimpinan dimanapun menawi saged nek rapat niku, karena rapat apalagi rapat di tempat umum niku nopo nggih, nek maca Quran kan kedapat. Ada kiroahnya kan mungkin ada diprotes orang. Maka paling buatan ya kita kalau ada menawi ikan sekolah, kalau praktek ya, kalau niki RT, menawi buka rapat itu saya RT kan ini buatan Muslim Sudan satu keluarga. Saya bilang
Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Yang Islam saya mohon untuk membaca Fatihah agar apa yang kita bahas nanti mendapatkan hidayah, mendapatkan barokah dari Allah. Mata biasa. Karena memang Fatihah itu bisa dibaca untuk apa saja kata Rasul. Bisa dibaca untuk apa saja Fatihah. Dan ini perlu saya sampaikan karena ini sama beredar di mana-mana. Sama beredar di mana-mana. Jadi Fatihah itu nggak boleh dibaca. Bahkan yang terakhir tambah lagi dia bicara dan sekarang juga viral juga. Kalau ada masjid sebelum adzan dikumandangkan kok mau coba di bawaske Quran, di bawaske takhir, itu adalah masjid yang perlu ditegur. Nah, tadi itu jadi. Ini masya Allah. Makanya hati-hati. Meskipun kita harus satu kesatuan yang utuh, tetapi ketika melihat, mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah, ya harus kita lawan. Kita ini memang harus lemah lembut kepada siapa. Tetapi ketika masalah ini masalah yang pokok, sekali lagi masalah pokok, Fatihah itu masalah pokok. Bahkan Fatihah itu adalah satu-satunya surat yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Dan ini sangat luar biasa. Makanya Fatihah itu bisa dibaca untuk apa saja. Termasuk ketika ada seorang sahabat ketika melintas di suatu tempat kehabisan makanan, kehabisan bekal, dia kan diminta akan diberi sesuatu oleh orang kalau bisa menyembuhkan kepala sukunya. Kemudian orang sahabat ini bingung dibaca ke apa, kemudian bukan tabib. Kemudian ada ide untuk membacakan Fatihah. Dan ternyata dengan Fatihah itu orang yang sakit itu sembuh. Sehingga dia diberi hadiah. Dan hadiah waktu itu kambing, diberi kambing yang besar. Tapi karena dia khawatir, kayak aku salah, kamu baca Fatihah untuk orang sakit dan kebetulan dihadiahi kambing. Meskipun dia agak sedikit sayang dan kelaparan, dia bawa kambing itu kepada Rasulullah SAW. Dia tanyakan, ya Rasulullah, cerita begini, saya dihadiahi ini bagaimana ini? Kemudian Rasulullah mengatakan, dia selain aku ya jalur, aku makan bareng-bareng. Artinya nggak masalah. Artinya apa? Artinya Fatihah itu memang luar biasa. Dan Fatihah itu memang sangat istimewa. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan seperti itu, ya kita tolak. Termasuk ketika memulai adzan. Saya kira di sini sebelum adzan juga ada qiraah barangkali. Bahkan ada tarhib kalau subuh. Mungkin. Nah ini diteruskan lah. Jangan terpengaruh oleh ucapan orang. Dan banyak lagi macam-macam yang disampaikan beliau ini. Dan itu menjadi pertanyaan banyak orang. Dan ngapunten apikula banyak berdering hanya gara-gara pertanyaan-pertanyaan terkait dengan. Jadi ini penting hati-hati. Apapun yang disampaikan orang-orang tertentu, bahkan dari Arab Saudi sekalipun, kita harus hati-hati. Jangan sampai begitu saja ditelan dan begitu saja dipraktekkan. Ada banyak yang salah. Yang terberi minggu maca Quran sadurunge subuh niku lah supaya apunten. Supaya kan dari sing mireng itu do umum. Sadurunge subuh do umum. Meskipun di kadang-kadang malah ora umum. Apa maneh kira air atau enak. Ini enak nih, antar tidur nih. Padahal maksudnya supaya awal dewi itu terganggu dulu nih, terganggu sare nih dengan supaya terganggu kemudian bangun kan, terganggu kan. Makanya dulu zaman Rasulullah ada juga adzan 2 kali. Kalau subuh itu adzan 2 kali sampai sekarang. Di Mekah, di Madinah itu adzan 2 kali. Kalau subuh. Dan adzan 2 kali ini dimaksudkan adalah yang adzan pertama itu untuk bangun supaya kita sholat malam. Meskipun hanya sedikit, tapi paling tidak kita coba perhatikan itu. Hadirin, yang pasti saya ingin matur bahwa
hidayah itu perlu disok-sok, perlu disambut, perlu dicari. Dan hidayah itu perlu kita pohonkan. Dan kita selalu minta kepada Allah supaya mendapat hidayah. Dan selanjutnya kita sekali lagi selalu berpegang teguh kepada tali Allah, artinya kepada Al-Quran dan Hadis, ijma dan qiyas. Kemudian kita menjadi satu kesatuan yang tidak terpecah belah oleh kepentingan apapun, apalagi cuma kepentingan pribadi, kepentingan golongan pun tidak, kepentingan ormas pun tidak. Kita ini berormas dalam rangka untuk supaya kita bisa bersatu, tetapi kemudian dengan ormas lain ya sudah kita bersatu juga gitu. Karena kita sama-sama Muslim. Bahwa ada hal-hal tertentu harapan yang berbeda itu urusan lain, tetapi hati kita, karena kita punya Islam, wilayah kita, tempat kita tinggal adalah merupakan sesuatu yang perlu kita jaga kerukunannya, kita jaga keamanannya. Orang tidak bisa beribadah dengan baik tanpa keamanan. Orang tidak bisa beribadah dengan baik tanpa kerukunan. Maka kita harus berrukun-rukun dengan siapapun dan harus kita ini sekitar kita harus aman supaya kita benar-benar bisa beribadah dengan baik. Mudah-mudahan tahun 2024 yang ada pesta demokrasi, kita benar-benar berpesta, bukan bercongkrang, tapi benar-benar berpesta dalam arti senang-senang. Senang-senang termasuk kamutan kalau mau akrab sing berupa sedekah. Bu penting. Nah, kita kadang-kadang gimana lah, mata pertanyaan, haram apa boten? Boten lah sedekah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang baik, semakin hari semakin baik, sehingga pada saatnya kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam kondisi yang husnul khatimah. Kita dan keluarga kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari fitnah zaman, dijaga dari fitnah dajjal, sehingga kita dan mereka termasuk orang yang selamat dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diakui oleh Rasulullah SAW menjadi umatnya, untuk kemudian nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina was sihhah wal 'afiyah was salamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, iftah lana futuhal arifin bihikmatika wanzur alaina rahmataka wa dhakkirna wa nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rabb, na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yarfa' wa min du'ain la yasma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالحق بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma